Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang pacarku melamar adikku di depan mataku. Aku balas nikah kilat dengan pria ini. Aku resmi menjadi istri pria yang tak pernah mereka duga. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Sabrina. Selama hampir 4 tahun, aku menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Danu. Semua orang mengenalnya sebagai sosok yang tenang, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Bahkan keluargaku pun menganggap Danu adalah calon suami yang tepat untukku. Tidak terkecuali adikku sendiri, Citra. Sebagai kakak, aku selalu berusaha menjadi contoh yang baik. Aku bekerja keras membantu kebutuhan keluarga sejak ayah meninggal beberapa tahun lalu. Sebagian besar penghasilanku bahkan kugunakan untuk membantu biaya kuliah Citra. Aku tidak pernah menganggap itu sebagai beban. Bagiku, kebahagiaan keluarga jauh lebih penting daripada kepentinganku sendiri. Karena itulah, aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang paling kupercaya justru akan mengubah hidupku dalam satu hari. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Ibuku mengundang beberapa keluarga besar untuk berkumpul di rumah. Alasannya sederhana. Danu ingin datang bersama kedua orang tuanya untuk membicarakan hubungan kami yang sudah berjalan cukup lama. Sejak pagi, aku sibuk membantu menyiapkan makanan. Sesekali aku tersenyum sendiri membayangkan mungkin hari itu akan menjadi awal dari perjalanan hidup yang baru. Akhirnya perjuanganku tidak sia-sia. Batinku. Citra ikut membantu di dapur. Ia terlihat sangat ceria. Bahkan berkali-kali ia mengatakan bahwa hari itu pasti akan menjadi hari yang tidak akan pernah kulupakan. Aku hanya tertawa kecil. Tentu saja tidak akan kulupakan, jawabku sambil mengaduk masakan. Kalau memang hari ini Danu datang melamarku, ini akan menjadi kenangan terindah. Citra hanya tersenyum tipis. Entah mengapa, senyum itu terasa berbeda. Namun saat itu aku memilih untuk tidak memikirkannya. Menjelang sore, suara mobil berhenti di depan rumah. Ibuku langsung mempersilakan kami menyambut tamu. Aku menarik napas panjang. Jantungku berdegup lebih cepat. Danu datang mengenakan kemeja berwarna biru tua yang selama ini menjadi warna favoritku. Di belakangnya berdiri kedua orang tuanya sambil membawa beberapa bingkisan. Semuanya terlihat begitu sempurna. Setelah berbincang beberapa menit, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Suasananya hangat. Aku duduk di samping ibuku. Danu berada tepat di hadapanku. Sesekali kami saling tersenyum. Aku benar-benar yakin bahwa beberapa menit lagi hidupku akan berubah menjadi lebih indah. Lalu ayah Danu mulai berbicara. Kami datang hari ini dengan niat baik. Aku menundukkan kepala penuh haru. Kalimat itu adalah awal yang selama ini selalu kubayangkan. Namun, kalimat berikutnya justru membuat seluruh tubuhku membeku. Kami datang untuk melamar putri ibu, Citra. Ruangan mendadak sunyi. Aku mengangkat kepala perlahan. Kupikir aku salah mendengar. Tatapanku bergantian mengarah kepada Danu, kedua orang tuanya. Lalu kepada Citra yang sejak tadi hanya menundukkan kepala. Tidak ada satupun yang terlihat terkejut. Seolah-olah, hanya aku yang tidak mengetahui semuanya. Danu. Suaraku bergetar. Apa maksud semua ini? Danu menghela napas pelan. Sabrina, maaf. Hanya itu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada alasan. Hanya satu kata yang justru semakin menghancurkan hatiku. Aku menatap Citra. Tra, ini hanya bercanda, kan? Citra menggigit bibirnya. Aku juga tidak ingin semuanya seperti ini, Kak. Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Kalau tidak ingin, kenapa kamu diam saja? Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Ibuku terlihat kebingungan. Beliau memandang Danu dengan wajah penuh pertanyaan. Danu akhirnya berdiri. Aku sudah memikirkan semuanya dengan matang. Aku tersenyum pahit. 4 tahun kita bersama. Lalu kamu bilang sudah memikirkan semuanya dengan matang.
Ia menundukkan kepala. Aku merasa lebih cocok dengan Citra. Kalimat itu terasa seperti menghantamku berkali-kali. Aku bahkan tidak mampu lagi menghitung berapa banyak pengorbanan yang sudah kulakukan selama ini. Aku menemani Danu saat ia merintis usaha dari nol. Aku mendukungnya ketika ia gagal. Aku menguatkannya ketika semua orang meragukannya. Tetapi pada akhirnya, yang dipilih bukan aku, melainkan adikku sendiri. Aku memandang Citra dengan mata yang mulai memerah. Sejak kapan? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Citra terdiam cukup lama. Hingga akhirnya ia menjawab dengan suara lirih. Beberapa bulan terakhir, dunia seolah berhenti berputar. Berarti selama berbulan-bulan mereka menyembunyikan semuanya dariku. Selama berbulan-bulan aku masih memperkenalkan Danu sebagai calon suamiku kepada banyak orang. Dan selama itu pula mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku berdiri perlahan. Tanganku gemetar. Namun aku tidak ingin menangis di hadapan mereka lebih lama lagi. Kalau memang ini keputusan kalian. Aku menarik napas dalam. Semoga kalian bahagia. Tanpa menunggu jawaban siapapun, aku melangkah keluar rumah. Langkahku semakin cepat. Air mata terus mengalir. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Yang kupikirkan saat itu hanyalah menjauh sejauh mungkin dari rumah yang beberapa menit lalu masih kuanggap sebagai tempat paling nyaman. Saat berjalan tanpa tujuan di pinggir jalan, telepon genggamku bergetar. Nomor yang muncul begitu asing. Aku hampir mengabaikannya. Namun entah mengapa, aku memilih mengangkat panggilan itu. Halo, apakah ini Sabrina? Iya, siapa? Suara laki-laki di seberang terdengar tenang. Perkenalkan, nama saya Juna. Aku mengernyitkan dahi. Saya mendapatkan nomor Anda dari seseorang yang pernah bekerja bersama saya. Aku semakin bingung. Ada perlu apa? Juna terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang sama sekali tidak pernah kuduga. Saya tahu ini terdengar aneh. Tapi saya ingin bertemu dengan Anda malam ini. Ada sesuatu yang sangat penting yang akan mengubah hidup Anda. Aku terdiam. Siapa sebenarnya pria bernama Juna itu? Dan mengapa ia seolah mengetahui bahwa hidupku baru saja hancur beberapa menit yang lalu? Tanpa kusadari, langkah kakiku berhenti. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Perasaanku mengatakan bahwa panggilan ini bukanlah sebuah kebetulan. Dan aku sama sekali belum menyadari bahwa pertemuanku dengan Juna akan menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupku. Aku masih berdiri di tepi jalan. Ponsel masih menempel di telingaku. Suara kendaraan yang lalu lalang terdengar samar. Pikiranku dipenuhi bayangan Danu yang beberapa menit lalu, tanpa ragu, menyatakan ingin melamar adikku sendiri. Suara laki-laki di seberang telepon kembali terdengar. Sabrina, apakah Anda masih di sana? Aku mengusap air mata yang terus mengalir. Iya, saya masih mendengarkan. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin meminta waktu sekitar 15 menit. Setelah itu, kalau Anda merasa saya hanya mempermainkan keadaan, saya tidak akan menghubungi Anda lagi. Nada bicaranya tenang, tidak memaksa, juga tidak terdengar seperti seseorang yang sedang memanfaatkan kondisiku. Aku menarik napas panjang. Kenapa Anda ingin bertemu dengan saya? Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab. Karena saya tahu hari ini adalah hari yang sangat berat bagi Anda. Aku langsung terdiam. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Siapa sebenarnya Anda? Tanyaku pelan. Saya akan menjelaskan semuanya saat kita bertemu. Jawaban itu justru membuatku semakin penasaran. Apa Anda mengenal Danu? Tidak terlalu dekat. Kalau begitu, bagaimana Anda bisa tahu apa yang baru saja terjadi? Lagi-lagi, Juna tidak langsung menjawab. Ada beberapa hal yang lebih mudah dijelaskan secara langsung. Aku memejamkan mata sejenak. Biasanya, aku tidak akan pernah mau menemui orang asing. Namun, keadaan hari itu membuat pikiranku kacau. Aku merasa tidak punya tempat untuk bercerita. Pulang ke rumah pun bukan pilihan yang sanggup kulakukan sekarang. Di mana kita bertemu? Taman kota.
dekat air mancur utama. Saya sudah berada di sini. Aku melihat jam di ponsel. Tempat itu hanya berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki. Baik. Setelah panggilan berakhir, aku mulai melangkah perlahan menuju taman. Angin sore berembus pelan, tetapi hawa sejuk itu sama sekali tidak mampu menenangkan pikiranku. Setiap langkah mengingatkanku pada Danu. 4 tahun bukan waktu yang singkat. Begitu banyak rencana yang pernah kami susun bersama. Kami pernah berbicara tentang rumah sederhana, tentang anak-anak yang kelak akan memenuhi halaman dengan tawa, tentang masa tua yang akan kami jalani berdua. Kini, semua impian itu lenyap begitu saja. Bukan karena takdir memisahkan kami, melainkan karena pilihan Danu sendiri. Yang lebih menyakitkan, perempuan yang ia pilih adalah adikku. Sesampainya di taman, suasana mulai sedikit lengang. Matahari perlahan turun ke ufuk barat. Langit berubah menjadi jingga yang indah. Ironis sekali, alam terlihat begitu damai, sementara hatiku masih terasa berantakan. Aku memperhatikan sekeliling. Tidak lama kemudian, seorang pria berdiri dari bangku yang berada di dekat air mancur. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dengan lengan digulung hingga siku. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. Usianya tampak tidak jauh berbeda denganku. Saat pandangan kami bertemu, ia menganggukkan kepala dengan sopan. "Sabrina." Aku mengangguk pelan. "Anda Juna?" "Iya." Ia tidak langsung mengajakku duduk. Sebaliknya, ia menjaga jarak dengan sikap yang sangat menghormati. "Terima kasih sudah datang." Aku menatapnya penuh tanda tanya. "Silakan jelaskan. Kenapa Anda mencari saya?" Juna menghela napas perlahan. "Sebelumnya, saya turut prihatin atas apa yang terjadi hari ini." Aku tersenyum hambar. Kalau hanya ingin mengucapkan belasungkawa, sebenarnya tidak perlu sampai menghubungi saya. Bukan itu tujuan saya. Lalu, Juna menatapku beberapa saat. "Saya mengenal seseorang yang bekerja bersama Danu." Aku mulai memperhatikan setiap ucapannya. Beberapa bulan terakhir, saya mendengar bahwa hubungan Danu dan Citra semakin dekat. Dadaku kembali terasa sesak. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya? Juna menundukkan pandangan. "Karena sebagian besar orang mengira Anda sudah mengetahuinya." Aku menggeleng pelan. "Tidak, saya benar-benar tidak tahu." Suasana kembali hening. Beberapa anak kecil berlari melewati kami sambil tertawa riang. Pemandangan sederhana itu justru membuatku semakin sedih. Juna berbicara lagi. "Saya sebenarnya sudah beberapa kali ingin menghubungi Anda. Kenapa tidak jadi? Saya merasa tidak memiliki hak ikut campur dalam hubungan orang lain." Aku mengangguk pelan. Keputusan itu memang masuk akal. Namun, andai saja aku mengetahui semuanya lebih awal, mungkin aku tidak akan dipermalukan di depan keluargaku seperti tadi. Aku mengusap sudut mataku. "Lalu sekarang, apa tujuan Anda menemui saya?" Juna tersenyum tipis. "Saya hanya ingin memastikan satu hal." "Apa itu?" "Apakah Anda benar-benar ingin terus menangisi orang yang tidak pernah menghargai ketulusan Anda?" Aku terdiam. Kalimat itu menusuk hatiku, tetapi juga terasa benar. Selama ini aku terlalu sibuk mempertahankan seseorang yang diam-diam sedang melepaskan genggamannya. Juna melanjutkan dengan suara tenang. "Sabrina, hidup Anda tidak berakhir hari ini." Aku memandangnya. Ada kesempatan baru yang mungkin belum pernah Anda bayangkan. Aku mengernyitkan dahi. "Kesempatan apa?" Juna menarik sebuah amplop berwarna coklat dari dalam tas yang dibawanya. Ia meletakkannya di atas meja kecil di samping bangku. "Sebelum saya menjelaskan semuanya, saya ingin Anda melihat isi amplop ini." Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku mengambil amplop tersebut. Saat kubuka perlahan, mataku langsung membelalak. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Dan pada halaman paling atas, tertulis jelas namaku berdampingan dengan nama Juna. Aku menatapnya dengan napas tertahan. "Ini dokumen apa?" Juna menatapku dengan sangat serius.
Jawaban yang keluar dari mulutnya membuatku benar-benar kehilangan kata-kata. Itu adalah awal dari sebuah rencana yang bisa mengubah hidup Anda, sekaligus membuat Danu dan Citra sama sekali tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi berikutnya. Aku menggenggam dokumen itu semakin erat. Sementara di dalam pikiranku, satu pertanyaan terus berputar. Rencana apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh Juna? Dan mengapa namaku sudah tercantum di dalam dokumen tersebut? Tanganku masih menggenggam amplop berwarna coklat itu. Sementara pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Aku kembali melihat lembar pertama yang berada di dalamnya. Di bagian atas memang tertulis namaku dan nama Juna. Namun, sebelum sempat membaca lebih jauh, aku menatap pria yang duduk di hadapanku. Juna, sebenarnya ini dokumen apa? Juna tidak langsung menjawab. Ia mempersilahkanku duduk lebih nyaman di bangku taman. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah memperkirakan bahwa reaksiku akan seperti ini. Saya ingin menjelaskan semuanya dari awal, ucapnya pelan. Aku mengangguk. Silakan. Juna mengembuskan napas perlahan. Beberapa bulan yang lalu, saya bertemu Danu dalam urusan pekerjaan. Hubungan kami tidak dekat, hanya sebatas saling mengenal. Aku mendengarkan dengan saksama. Dari pertemuan itu, saya beberapa kali mendengar Danu bercerita tentang kehidupannya. Termasuk tentang saya. Tanyaku, iya. Jawaban itu membuatku sedikit terkejut. Juna melanjutkan. Awalnya, Danu sering memuji Anda. Ia mengatakan bahwa Anda perempuan yang sabar, pekerja keras, dan selalu mendukung setiap langkahnya. Aku menundukkan kepala. Mendengar kalimat itu justru membuat dadaku terasa semakin sesak. Kalau memang begitu, kenapa semuanya berubah? Juna menggeleng pelan. Itu yang tidak pernah saya pahami. Suasana kembali hening. Gemericik air dari air mancur menjadi satu-satunya suara yang terdengar di antara kami. Beberapa saat kemudian, Juna kembali berbicara. Lalu, perlahan saya mulai mendengar nama Citra. Aku mengangkat wajah. Danu sering membicarakan adik Anda. Tanganku tanpa sadar mengepal. Apakah sejak saat itu hubungan mereka sudah dimulai? Saya tidak bisa memastikan. Namun, perubahan sikap Danu terlihat jelas. Aku menghela napas panjang. Potongan demi potongan kenyataan mulai tersusun di dalam pikiranku. Mungkin benar. Hubungan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Mereka hanya berhasil menyembunyikannya dariku. Juna kemudian menunjuk amplop yang masih kupegang. Silakan buka halaman berikutnya. Aku membalik lembar pertama dengan perlahan. Ternyata, bukan surat pernikahan seperti yang sempat kubayangkan. Di dalam amplop itu terdapat proposal kerjasama sebuah perusahaan keluarga milik Juna. Aku mengernyitkan dahi. Aku tidak mengerti. Juna tersenyum tipis. Saya belum selesai menjelaskan. Ia mengambil jeda sejenak sebelum melanjutkan. Perusahaan kami sedang membuka divisi baru. Kami membutuhkan seseorang yang mampu mengelola administrasi dan hubungan dengan klien. Aku masih belum memahami maksudnya. Lalu, saya sudah mencari informasi tentang Anda. Aku menatapnya lekat-lekat. Saya tahu Anda bekerja dengan sangat baik di kantor sebelumnya. Bahkan beberapa orang yang pernah bekerja bersama Anda memberikan penilaian yang sangat bagus. Aku sedikit terkejut. Anda sampai mencari tahu tentang saya. Saya tidak ingin menawarkan sesuatu kepada orang yang belum saya kenal kualitasnya. Jawaban itu terdengar jujur. Tidak berlebihan. Tidak pula terdengar seperti rayuan. Juna berbicara dengan nada yang tenang sejak awal kami bertemu. Ia bahkan tidak pernah sekalipun menanyakan hal-hal yang membuatku semakin terluka. Sabrina. Iya. Saya ingin menawarkan pekerjaan kepada Anda. Aku terdiam. Pekerjaan. Iya. Kenapa? Karena saya yakin Anda membutuhkan awal yang baru. Kalimat itu membuatku menatap langit senja. Awal yang baru. Dua kata sederhana. Namun, bagiku saat ini, rasanya sangat sulit diwujudkan. Aku bahkan belum tahu bagaimana harus menghadapi keluargaku malam ini.
Juna mengangguk pelan. Saya mengerti. Mereka semua melihat sendiri bagaimana Danu memilih Citra. Dan itu bukan kesalahan Anda. Aku tersenyum pahit. Mungkin orang-orang akan tetap membicarakanku. Biarkan mereka. Aku menatap Juna. Ia kembali berkata dengan tenang. Orang akan selalu berbicara. Namun, hanya Anda yang menentukan bagaimana hidup Anda berjalan setelah ini. Aku mulai merasakan ketulusan dari setiap ucapannya. Tidak ada nada mengasihani. Tidak ada pula kesan ingin memanfaatkan kelemahanku. Ia hanya berbicara sewajarnya. Seolah sedang mengingatkan seseorang yang hampir kehilangan semangat hidup. Aku kembali melihat proposal pekerjaan itu. Kalau aku menerima pekerjaan ini, saya akan membantu proses perpindahan Anda. Gaji dan fasilitasnya juga lebih baik daripada pekerjaan Anda sekarang. Aku menarik napas panjang. Tawaran itu memang terdengar sangat baik. Namun, pikiranku masih terlalu kacau untuk mengambil keputusan sebesar itu. Aku butuh waktu. Tentu. Juna mengangguk tanpa sedikit pun memaksaku. Ambillah waktu yang Anda perlukan. Aku menutup kembali amplop tersebut. Terima kasih. Itu belum seberapa. Aku menatapnya penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Juna tersenyum kecil. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Ia terlihat berpikir beberapa detik. Saya sempat ragu apakah harus mengatakannya malam ini. Kalau memang penting, katakan saja. Juna menatapku dengan sorot mata yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Saya tahu Danu berencana mengadakan acara pertunangannya dengan Citra dalam waktu yang sangat dekat. Aku membeku. Apa? Kurang dari 2 minggu. Dadaku kembali terasa sesak. Begitu cepat. Bahkan luka di hatiku belum sempat mengering. Namun, mereka sudah bersiap melangkah ke tahap berikutnya. Juna kembali melanjutkan. Itulah sebabnya saya memutuskan menemui Anda hari ini. Aku memandangnya tanpa berkedip. Lalu, apa hubungannya dengan saya? Juna tersenyum tipis. Tetapi kali ini sorot matanya menunjukkan keyakinan yang begitu kuat. Karena saya memiliki sebuah usulan. Usulan? Iya. Ia berhenti sejenak, memastikan aku benar-benar mendengarkan. Sebuah keputusan yang mungkin akan membuat Danu dan Citra sama sekali tidak pernah menyangka bahwa perempuan yang mereka sakiti justru akan bangkit lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Aku menahan napas. Belum sempat aku bertanya lebih jauh. Ponselku tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahku langsung berubah pucat. Danu menelepon. Aku dan Juna saling berpandangan. Sementara jariku masih menggantung di atas layar ponsel, aku belum memutuskan apakah akan menerima panggilan itu atau membiarkannya terus berdering. Ponsel di tanganku terus berdering. Nama Danu masih terpampang jelas di layar. Jemariku terasa kaku. Ada dorongan untuk mengabaikannya. Namun, di sisi lain, aku ingin mendengar langsung alasan yang membuatnya tega menghancurkan hubungan yang telah kami bangun selama 4 tahun. Aku menarik napas panjang. Maaf, Juna. Sepertinya aku harus menerima telepon ini. Juna mengangguk pelan. Tidak apa-apa. Saya akan menunggu. Aku menyentuh layar ponsel. Halo. Beberapa detik tidak ada jawaban. Hanya terdengar embusan napas dari seberang sana. Sabrina. Suara Danu terdengar pelan. Kenapa baru sekarang menelepon? Tanyaku datar. Aku ingin menjelaskan semuanya. Aku tersenyum hambar. Menjelaskan? Bukankah semuanya sudah jelas saat kamu melamar Citra di depan mataku? Danu terdiam. Aku tahu kamu marah. Bukan hanya marah, Danu. Suaraku mulai bergetar. Aku merasa dihancurkan oleh orang yang paling kupercaya. Kembali sunyi. Beberapa pengunjung taman melewati kami tanpa mengetahui bahwa di sudut itu, hatiku sedang berusaha bertahan agar tidak kembali runtuh. Aku tidak pernah berniat mempermalukanmu, ucap Danu akhirnya. Aku langsung tertawa kecil.
Tawa yang sama sekali tidak lahir dari rasa bahagia. Kalau bukan mempermalukan. Lalu apa namanya? Kamu datang bersama keluargamu. Semua orang mengira kamu akan melamarku. Tapi yang kamu sebut justru nama adikku. Itu memang salahku. Salahmu. Aku memejamkan mata. 4 tahun. Danu, 4 tahun aku menemanimu. Saat usahamu sepi, aku yang menyemangatimu. Saat kamu kekurangan uang, aku yang membantu sebisaku. Saat semua orang meragukanmu, aku tetap memilih percaya. Air mataku kembali mengalir. Balasanmu adalah memilih adikku. Suara Danu terdengar semakin pelan. Aku minta maaf. Jangan ulangi kata itu. SAB. Tidak ada lagi Sabrina yang selalu memaafkanmu. Aku memutuskan pembicaraan sejenak, lalu mengusap wajahku. Namun, beberapa detik kemudian, ponselku kembali bergetar. Danu menelepon lagi. Aku memandang layar itu cukup lama. Juna tidak mengatakan apapun. Ia hanya duduk tenang, menghormati keputusanku. Akhirnya, aku mengangkat telepon untuk kedua kalinya. Apa lagi? Kali ini, suara yang terdengar bukan suara Danu, melainkan suara Citra. Kak! Aku langsung terdiam. Kenapa kamu yang memegang ponsel Danu? Kak, tolong dengarkan aku. Apa lagi yang harus kudengar? Aku ingin minta maaf. Aku menggeleng pelan, meski ia tidak bisa melihatnya. Permintaan maafmu sudah terlambat. Citra mulai menangis. Aku tidak pernah berniat merebut Danu. Lalu kenapa kamu menerimanya? Aku. Ia tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Aku menahan napas. Jawab, Citra. Beberapa detik berlalu. Aku sudah jatuh hati. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada semua yang telah kudengar hari ini. Jadi benar, ini bukan sekadar kesalahan sesaat. Perasaan itu sudah tumbuh cukup lama. Kapan semua ini dimulai? Tanyaku dengan suara lirih. Beberapa bulan yang lalu. Lalu selama itu kalian berpura-pura tidak terjadi apa-apa di depanku. Citra menangis semakin keras. Aku takut kehilangan kakak. Aku menggeleng. Tapi akhirnya kamu memilih kehilangan kepercayaan dariku. Suasana kembali hening. Aku tidak lagi mendengar tangisan Citra. Yang terdengar justru suara Danu mengambil kembali telepon. Sabrina. Apa? Aku berharap suatu hari nanti kamu bisa memaafkan kami. Aku menutup mata rapat-rapat. Kalau kalian memang saling mencintai, kenapa tidak jujur sejak awal? Danu tidak menjawab. Kenapa harus menunggu sampai aku bermimpi akan dilamar? Kenapa harus membuatku menjadi perempuan yang dipermalukan di depan keluarga sendiri? Masih tidak ada jawaban. Keheningan itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Danu tidak memiliki alasan yang mampu membenarkan perbuatannya. Aku mengakhiri panggilan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanganku perlahan turun. Untuk pertama kalinya sejak sore tadi, aku merasa air mataku berhenti mengalir. Bukan karena lukanya telah sembuh, melainkan karena aku mulai menyadari satu hal. Aku tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang mampu menghapus rasa sakit ini. Juna memandangku dengan tenang. Sudah selesai. Aku mengangguk pelan. Iya. Apa yang Anda rasakan sekarang? Aku terdiam cukup lama. Lelah. Itu wajar. Bukan hanya lelah. Aku menatap langit yang mulai gelap. Aku merasa selama ini mencintai orang yang ternyata sudah berhenti mencintaiku. Juna menganggukkan kepala. Kalau begitu, jangan habiskan sisa hidup Anda untuk mengejar penjelasan yang tidak akan pernah memuaskan hati. Aku menoleh kepadanya. Lalu apa yang harus kulakukan? Juna berdiri perlahan. Sabrina. Iya. Saya ingin mengajak Anda bertemu dengan seseorang besok pagi. Seseorang. Ibu saya. Aku terlihat bingung. Untuk apa? Ibu sudah mengetahui apa yang terjadi hari ini. Aku semakin heran. Beliau ingin mengenal Anda secara langsung.
Kenapa? Juna tersenyum kecil. Karena sebelum saya mengambil keputusan besar dalam hidup saya selalu meminta pendapat beliau. Aku mengernyitkan dahi. Keputusan besar. Juna tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil kembali amplop yang tadi kubawa, lalu mengeluarkan satu lembar kertas yang sejak tadi belum sempat kulihat. Besok, setelah Anda bertemu ibu saya akan menyampaikan keputusan itu secara langsung. Aku memperhatikan wajahnya. Sorot matanya penuh keyakinan. Bukan keyakinan seorang pria yang sedang bercanda, melainkan seseorang yang telah memikirkan semuanya dengan sangat matang. Aku belum mengetahui keputusan apa yang dimaksud Juna. Namun, entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa keputusan itu bukan hanya akan mengubah hidupku. Keputusan itu juga akan menjadi pukulan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Danu dan Citra. Dan tanpa kusadari, aku sedang berdiri di ambang jalan yang akan membawaku pada sebuah pernikahan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Percakapan dengan Danu dan Citra terus terngiang di dalam pikiranku. Berkali-kali aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu benar-benar telah terjadi. Namun, setiap kali mengingat bagaimana Danu menyebut nama Citra di hadapan seluruh keluargaku, dadaku kembali terasa sesak. Menjelang dini hari, aku baru bisa terlelap beberapa jam. Pagi berikutnya, suara ponsel membangunkanku. Sebuah pesan masuk dari Juna. "Selamat pagi, Sabrina. Saya sudah berada di depan kafe yang saya sebutkan semalam. Tidak perlu terburu-buru. Datanglah jika Anda sudah siap." Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada satupun kalimat yang memaksaku. Sikap Juna sejak awal memang selalu seperti itu. Ia memberiku ruang untuk menentukan pilihan sendiri. Setelah bersiap sederhana, aku berangkat menuju lokasi. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa sebenarnya keluarga Juna? Mengapa ibunya ingin bertemu denganku? Dan keputusan besar apa yang berkali-kali ia singgung? Sesampainya di sebuah kafe yang tenang, aku melihat Juna sudah berdiri di depan pintu. Ia menyambutku dengan senyum sopan. "Terima kasih sudah datang." Aku mengangguk pelan. Semoga aku tidak terlambat. Sama sekali tidak. Juna kemudian mempersilahkanku masuk. Di sudut ruangan, seorang wanita paruh baya sudah menunggu. Wajahnya teduh. Senyumnya hangat. Saat melihatku mendekat, beliau langsung berdiri. "Kamu pasti Sabrina?" "Iya, Bu." Beliau menggenggam kedua tanganku dengan lembut. "Perkenalkan, saya Ibu Juna. Senang bertemu dengan Ibu. Silakan duduk." Nada bicara beliau begitu ramah hingga perlahan rasa canggungku mulai berkurang. Kami berbincang cukup lama. Anehnya, beliau sama sekali tidak membahas Danu ataupun Citra. Beliau justru bertanya tentang pekerjaanku, cita-citaku, serta bagaimana aku menjalani hidup setelah kehilangan ayah. Aku menjawab semua pertanyaan itu dengan jujur. Sesekali beliau menganggukkan kepala sambil tersenyum. Saya bangga masih ada perempuan muda yang mau berjuang untuk keluarganya. Aku hanya tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu." Beliau kemudian menatap Juna. "Ibu rasa penilaianmu tidak salah." Aku mengernyitkan dahi. "Maksud Ibu?" Juna dan ibunya saling berpandangan. Beberapa detik suasana menjadi hening. Akhirnya, Ibu Juna berdiri. "Ibu tunggu di luar dulu." Beliau meninggalkan meja dengan senyum tipis, seolah sengaja memberi kami kesempatan berbicara berdua. Kini hanya aku dan Juna yang tersisa. Aku memandangnya penuh tanda tanya. "Juna, sebenarnya ada apa?" Ia menarik napas panjang. "Sabrina." "Iya." Saya ingin mengatakan sesuatu yang sudah saya pikirkan semalaman. Aku mulai merasa gugup. Juna menatapku dengan sangat serius. "Saya tahu keadaan Anda belum baik." Aku mengangguk. "Saya juga tahu luka yang Anda rasakan tidak akan sembuh dalam 1 atau 2 hari." Aku tetap diam. Tetapi saya percaya, seseorang tidak boleh berhenti melangkah hanya karena pernah dikhianati.
Kalimat itu membuatku memperhatikannya lebih saksama. Juna melanjutkan, "Saya bukan pria yang pandai merangkai kata. Tidak apa-apa. Saya juga tidak ingin memanfaatkan keadaan Anda." Aku mulai merasakan arah pembicaraan ini. Jantungku berdetak lebih cepat. "Sabrina." "Iya. Saya ingin mengenal Anda lebih jauh." Aku menghela napas lega. Namun, belum sempat aku menjawab, Juna kembali berbicara. "Kalau Anda bersedia." Ia berhenti sejenak. "Saya ingin menjadikan perkenalan ini sebagai awal hubungan yang serius." Aku membeku. Mataku tidak berkedip. "Juna, saya tahu ini terdengar terlalu cepat." "Bukan terlalu cepat." Aku menggeleng pelan. "Ini sangat cepat." Juna tersenyum tipis. "Saya setuju." "Lalu kenapa?" Ia menatapku tanpa ragu. "Karena saya tidak ingin menunggu sampai perempuan baik kembali disakiti oleh orang yang salah." Dadaku terasa hangat mendengar kalimat itu. Namun, aku tetap berusaha berpikir jernih. Aku baru kemarin kehilangan seseorang yang kucintai. Saya tahu. Aku belum siap membuka hati. Saya juga tahu. Lalu kenapa tetap mengatakan semua ini? Juna tersenyum kecil. "Karena saya tidak meminta jawaban hari ini." Aku sedikit terkejut. "Saya hanya ingin Anda mengetahui niat saya." Suasana kembali hening. Pelayan datang mengantarkan minuman. Tidak ada satupun dari kami yang menyentuh gelas di atas meja. Beberapa saat kemudian, ponselku kembali bergetar. Kali ini, yang menghubungi bukan Danu, melainkan ibuku. Aku segera mengangkat telepon. "Halo, Bu." Suara ibu terdengar tergesa-gesa. "Sabrina, kamu di mana?" "Aku sedang bertemu seseorang." "Kamu harus segera pulang." "Ada apa?" Ibu terdengar menarik napas panjang sebelum berkata, "Danu dan keluarganya datang lagi ke rumah." Aku langsung membeku. Mereka datang untuk apa? Mereka ingin meminta restu agar pertunangan Danu dan Citra dipercepat. Tanganku langsung mengepal. Belum genap 1 hari sejak penghinaan itu terjadi. Namun, mereka sudah datang membawa rencana baru. Aku memejamkan mata. Rasa sakit yang sempat mulai mereda kembali memenuhi dadaku. Juna memperhatikan perubahan ekspresiku. "Ada masalah?" Aku menurunkan ponsel perlahan. Danu datang ke rumah. Juna mengangguk pelan. "Lalu?" "Mereka ingin mempercepat pertunangannya dengan Citra." Beberapa detik Juna terdiam. Sorot matanya berubah lebih tegas. Ia menatapku dengan keyakinan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Sabrina." "Iya. Saya tadinya ingin memberi Anda waktu beberapa hari untuk mempertimbangkan niat saya." Aku menunggu kalimat berikutnya. Namun, ucapan Juna setelah itu membuat napasku seolah berhenti. Tetapi setelah mendengar kabar itu, saya tidak ingin menundanya lagi. Aku memandangnya tanpa berkedip. Juna mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam dari dalam sakunya. Ia meletakkannya perlahan di atas meja. "Sabrina." Suaranya terdengar mantap. "Kalau niat saya memang baik, izinkan saya bertanya sekarang." Kotak itu terbuka perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah cincin sederhana. "Sabrina, apakah Anda bersedia menjadi istri saya?" Seluruh isi kafe seakan menghilang dari pandanganku. Aku hanya mampu menatap cincin itu. Sementara pikiranku dipenuhi pertanyaan. Haruskah aku menerima lamaran pria yang baru beberapa hari ku kenal? Ataukah aku akan membiarkan Danu dan Citra terus mengira bahwa mereka telah menghancurkan seluruh masa depanku? Aku masih menatap cincin yang berada di atas meja. Untuk beberapa saat, aku bahkan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Semua terjadi terlalu cepat. Kemarin aku masih menjadi perempuan yang percaya akan segera menikah dengan Danu. Hari ini, aku duduk berhadapan dengan Juna, seorang pria yang baru ku kenal, dan menerima lamaran yang sama sekali tidak pernah kubayangkan. Suasana di dalam kafe terasa hening. Juna tidak mendesakku untuk menjawab. Ia hanya duduk tenang,
membiarkanku memikirkan semuanya dengan kepala yang jernih. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ucapku akhirnya. Juna mengangguk pelan. Itu wajar. Aku takut salah mengambil keputusan. Saya juga akan merasa seperti itu jika berada di posisi Anda. Aku menatapnya. Tapi kenapa kamu begitu yakin? Juna tersenyum tipis. Karena saya tidak sedang mencari perempuan yang sempurna. Lalu, saya mencari perempuan yang memiliki hati baik. Seseorang yang tetap berusaha menjadi orang baik meskipun hidupnya tidak selalu baik kepadanya. Aku terdiam. Kalimat itu terasa tulus. Tidak terdengar seperti rayuan. Tidak pula seperti janji kosong. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terjadi, aku merasa ada seseorang yang melihat diriku lebih dari sekadar perempuan yang baru saja ditinggalkan. Namun, tetap saja, pernikahan bukan keputusan kecil. Aku tidak bisa menjawab sekarang. Saya mengerti. Juna menutup kembali kotak cincin itu. Saya akan menunggu. Tidak ada kekecewaan di wajahnya. Justru sikapnya yang tenang membuatku semakin bingung. Di tengah situasi seperti ini, kebanyakan orang mungkin akan memaksa atau membujuk. Namun Juna tidak melakukan keduanya. Dan itu membuatku semakin menghargainya. Perjalanan pulang terasa panjang. Pikiranku dipenuhi banyak hal. Tentang Danu. Tentang Juna. Dan tentang diriku sendiri. Sesampainya di rumah, suasana langsung terasa berbeda. Aku melihat beberapa mobil masih terparkir di depan halaman. Dari ruang tamu terdengar suara percakapan orang-orang. Jantungku kembali berdebar. Aku melangkah masuk perlahan. Begitu memasuki ruang tamu, aku melihat Danu, kedua orang tuanya, Citra, dan ibuku sedang duduk bersama. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Suasana mendadak sunyi. Sabrina sudah pulang, kata ibuku pelan. Aku berdiri tanpa mengatakan apapun. Danu tampak ingin berbicara. Namun aku tidak memberinya kesempatan. Aku hanya ingin masuk ke kamar. Sabrina, tunggu dulu, ucap Danu. Aku berhenti. Ada apa lagi? Danu berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat bersalah. Kami ingin menyampaikan sesuatu. Aku tertawa kecil. Tawa yang terasa pahit. Masih ada lagi yang ingin kalian sampaikan setelah kemarin? Citra menundukkan kepala. Sementara kedua orang tua Danu tampak tidak nyaman. Ayah Danu akhirnya berbicara. Kami memahami perasaanmu, Sabrina. Benarkah? Aku menatap mereka satu persatu. Kalau benar memahami perasaanku, kalian tidak akan datang ke rumah ini untuk mempercepat pertunangan mereka. Ruangan kembali hening. Tidak ada yang mampu membantah. Karena apa yang kukatakan memang benar. Ibuku terlihat khawatir. Beliau tahu aku sedang berusaha menahan emosi. Danu melangkah mendekat. Aku hanya ingin semuanya jelas. Jelas. Aku menatapnya tajam. 4 tahun hubungan kita sudah cukup jelas. Sabrina. Tidak, Danu. Aku menggeleng. Kamu sudah memilih. Wajah Danu berubah semakin muram. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Namun kenyataannya kamu melakukannya. Kalimat itu membuat Danu terdiam. Sementara itu, Citra perlahan berdiri dari kursinya. Matanya mulai berkaca-kaca. Kak, maafkan aku. Aku menatap adikku itu. Dulu, aku rela bekerja lembur agar kebutuhan kuliahnya terpenuhi. Aku rela mengorbankan banyak hal demi melihatnya bahagia. Namun sekarang, setiap kali melihat wajahnya, aku teringat pada luka yang belum sembuh. Maaf tidak selalu bisa memperbaiki semuanya. Air mata Citra jatuh. Aku tidak ingin kehilangan kakak. Aku tersenyum pahit. Tapi kamu sudah mengambil risiko itu saat memilih Danu. Tidak ada lagi yang mampu dikatakan Citra. Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Danu menatapku dengan serius. Sabrina. Apa lagi? Kalau waktu bisa diulang. Aku langsung memotong ucapannya. Jangan.
Danu terlihat terkejut. Aku tidak ingin mendengar kalimat itu. Tapi aku sungguh. Sudah terlambat. Suaraku tegas. Sangat tegas. Untuk pertama kalinya sejak hubungan kami berakhir, aku tidak lagi berbicara sebagai perempuan yang terluka. Aku berbicara sebagai seseorang yang mulai menerima kenyataan. Kamu sudah menentukan pilihanmu. Danu menundukkan kepala. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di matanya. Namun penyesalan itu tidak lagi mampu mengubah apapun. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berembus pelan. Suasana terasa jauh lebih tenang dibandingkan beberapa hari terakhir. Namun pikiranku justru semakin sibuk. Aku mengingat kembali semua yang terjadi. Pengkhianatan Danu, permintaan maaf Citra, dan lamaran Juna. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Juna. Saya tidak ingin membebani Anda. Apapun keputusan Anda nanti, saya akan menghormatinya. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Lalu sebuah pesan kedua masuk. Tetapi jika suatu hari Anda memutuskan untuk memulai hidup baru, saya ingin menjadi orang pertama yang berjalan di samping Anda. Dadaku terasa hangat. Bukan karena cinta. Belum. Namun karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang tidak memintaku berubah menjadi orang lain. Seseorang yang menerima diriku apa adanya. Aku menatap langit malam. Lalu tanpa sadar, aku mulai memikirkan satu pertanyaan yang sebelumnya selalu kutolak. Bagaimana jika Juna memang hadir dalam hidupku bukan sebagai pelarian? Bagaimana jika ia benar-benar adalah kesempatan baru yang selama ini tidak pernah kulihat? Saat itulah ponselku kembali berdering. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan dari nomor yang tidak kukenal. Dengan rasa penasaran, aku mengangkatnya. Halo. Suara seorang wanita terdengar dari seberang. Sabrina. Iya. Saya sekretaris pribadi keluarga Juna. Aku mengernyitkan dahi. Ada apa? Jawaban wanita itu membuatku langsung duduk tegak. Besok pagi, keluarga besar Juna ingin datang ke rumah Anda. Aku terdiam. Untuk apa? Beberapa detik hening. Lalu wanita itu menjawab dengan sopan. Untuk menyampaikan lamaran resmi. Jantungku langsung berdegup kencang. Karena ternyata, Juna tidak sedang bermain-main dengan perasaanku. Ia benar-benar serius ingin menjadikanku istrinya. Pagi itu, suasana rumahku jauh berbeda dari biasanya. Sejak selesai salat subuh, ibu sudah sibuk merapikan ruang tamu. Berkali-kali beliau menarik napas panjang. Wajahnya masih menyimpan kebingungan. Sabrina, panggil ibu pelan. Iya, Bu. Kamu benar-benar yakin keluarga Juna akan datang hari ini? Aku mengangguk perlahan. Mereka sudah menghubungiku semalam. Ibu terdiam beberapa saat. Kalau begitu, ibu akan menghormati keputusanmu. Aku menggenggam tangan beliau. Terima kasih, Bu. Meski begitu, aku tahu hati ibu belum sepenuhnya tenang. Semuanya memang terjadi begitu cepat. Baru beberapa hari yang lalu aku dipermalukan di depan keluarga besar. Kini, keluarga pria lain justru datang dengan niat baik. Sekitar pukul 9 pagi, beberapa mobil berhenti di depan rumah. Aku melihat Juna turun lebih dahulu. Hari itu ia mengenakan kemeja abu-abu sederhana. Senyumnya tetap tenang, tidak menunjukkan sedikit pun sikap berlebihan. Di belakangnya, turun kedua orang tuanya, beberapa kerabat dekat, serta seorang pria yang tampaknya adalah paman Juna. Mereka datang dengan sikap yang santun. Tidak ada kemewahan yang dipamerkan. Tidak ada pula kesan ingin menunjukkan kedudukan mereka. Ayah Juna langsung menyalami ibuku. Terima kasih sudah menerima kedatangan kami. Silakan masuk, jawab ibu dengan ramah. Aku memperhatikan Juna dari kejauhan. Tatapan kami bertemu. Ia hanya menganggukkan kepala kecil, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku membalas anggukan itu. Beberapa menit kemudian, seluruh tamu sudah duduk di ruang tamu.
Ayah Juna membuka pembicaraan. Kami datang hari ini membawa niat yang baik. Kalimat itu membuatku teringat kejadian beberapa hari lalu. Namun kali ini rasanya berbeda. Tidak ada rasa cemas. Tidak ada ketakutan. Yang ada hanya keinginan untuk mendengarkan sampai selesai. Ayah Juna melanjutkan. Putra kami telah menyampaikan kepada kami bahwa ia ingin mengenal Sabrina dengan niat yang serius. Beliau kemudian menoleh kepadaku. Kami tidak ingin terburu-buru. Kami juga memahami bahwa Sabrina baru saja melalui peristiwa yang berat. Aku mengangguk pelan. Terima kasih atas pengertiannya. Beliau tersenyum. Justru karena itulah kami datang secara terbuka. Kami ingin menjaga kehormatan semua pihak. Ucapan itu membuat hatiku terasa hangat. Tidak seorang pun menyinggung masa laluku. Tidak ada yang bertanya mengapa hubunganku dengan Danu berakhir. Mereka hanya menghargai diriku sebagai seorang perempuan. Saat pembicaraan berlangsung, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Semua orang saling berpandangan. Beberapa detik kemudian, pintu rumah diketuk. Ibu terlihat heran. Siapa lagi pagi-pagi begini? Beliau membuka pintu. Aku langsung membeku. Di depan rumah berdiri Danu dan Citra. Wajah mereka sama-sama terlihat terkejut ketika melihat begitu banyak tamu di dalam rumah. Danu? Ucap ibu pelan. Danu memandang ke arah ruang tamu. Tatapannya berhenti tepat pada Juna. Kemudian berpindah kepadaku. Sabrina, ada tamu. Aku menjawab dengan tenang. Iya. Citra ikut melihat ke dalam rumah. Matanya perlahan membesar ketika melihat keluarga Juna duduk bersama ibuku. Suasana menjadi sangat canggung. Danu tampak ragu untuk masuk. Namun ayah Juna justru berdiri lebih dahulu. Silakan kalau memang ada keperluan. Nada bicaranya tetap sopan. Tidak sedikit pun menunjukkan rasa terganggu. Danu melangkah masuk perlahan. Ia mengangguk menghormati semua orang. Maaf. Saya tidak tahu sedang ada tamu. Aku memandangnya tanpa emosi. Kamu datang untuk apa? Danu menarik napas panjang. Aku ingin mengambil beberapa barang yang masih tertinggal. Aku mengangguk singkat. Barangmu sudah ibu simpan. Belum sempat pembicaraan berlanjut. Citra melihat kotak hantaran yang tersusun rapi di atas meja. Wajahnya langsung berubah pucat. Kak! Aku menoleh. Itu untuk apa? Aku belum sempat menjawab. Ayah Juna lebih dahulu berkata dengan tenang. Kami datang untuk menyampaikan niat melamar Sabrina. Kalimat itu membuat ruangan seolah berhenti bergerak. Danu menatapku tanpa berkedip. Sementara Citra menutup mulutnya dengan kedua tangan. Melamar? Kak Sabrina? Bisiknya lirih. Iya, jawab ayah Juna. Tentu keputusan akhirnya tetap berada di tangan Sabrina dan keluarganya. Danu tampak kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, aku melihat wajahnya benar-benar dipenuhi penyesalan. Ia menatap Juna. Jadi, Anda serius? Juna berdiri. Saya tidak pernah datang untuk bermain-main. Nada suaranya tenang. Namun setiap kata yang diucapkannya terdengar penuh keyakinan. Danu menundukkan kepala. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan. Aku tidak menyangka semuanya akan seperti ini. Aku memandangnya. Danu. Ia mengangkat wajah. Kita sama-sama sudah memilih jalan masing-masing. Ia tidak menjawab. Aku melanjutkan. Kamu memilih Citra. Dan hari ini, ada seseorang yang memilih menghormatiku. Ruangan kembali hening. Kalimat itu tidak diucapkan dengan kemarahan, justru dengan ketenangan. Namun, ketenangan itulah yang membuat Danu semakin tertunduk. Di sampingnya, Citra mulai menangis. Kak, aku benar-benar minta maaf. Aku menatap adikku itu cukup lama. Aku sudah mendengar permintaan maafmu. Kalau bisa mengulang waktu. Aku menggeleng pelan. Hidup tidak berjalan ke belakang. Air mata Citra semakin deras. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua keputusan memiliki akibat.
Ia memang mendapatkan Danu. Namun, ia kehilangan kepercayaan kakaknya. Sementara Danu berdiri tanpa mampu mengatakan apa-apa. Ia melihat bagaimana keluarga Juna memperlakukanku dengan penuh hormat. Barulah saat itu ia menyadari bahwa perempuan yang pernah ia sia-siakan kini dihargai oleh pria lain dengan cara yang jauh lebih baik. Dan penyesalan itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Di tengah suasana yang masih dipenuhi keheningan, Juna perlahan melangkah ke sampingku. Ia tidak menggenggam tanganku. Ia hanya berdiri di sisiku sebagai bentuk penghormatan. Lalu, di hadapan semua orang, ayah Juna mengucapkan kalimat yang membuat Danu dan Citra benar-benar tersentak. Apabila keluarga Sabrina berkenan, kami berharap akad nikah dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Aku menoleh ke arah Juna. Sementara Danu menatapku dengan wajah yang semakin pucat. Ia akhirnya menyadari satu kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Perempuan yang dulu ia tinggalkan, sebentar lagi akan resmi menjadi istri pria yang jauh lebih menghargainya. Setelah keluarga Juna menyampaikan niat baik mereka, ruang tamu kembali dipenuhi keheningan. Semua mata tertuju kepadaku. Keputusan itu kini berada di tanganku. Aku menarik napas panjang, kemudian memandang ibuku yang duduk di sampingku. Beliau membalas tatapanku dengan senyum yang penuh ketenangan. "Sabrina," ucap ibu lembut, "ibu tidak akan memaksamu. Pilihlah apa yang membuat hatimu tenang." Aku menggenggam tangan beliau. "Terima kasih, Bu." Lalu aku mengalihkan pandangan kepada Juna. Sejak awal kami bertemu, pria itu tidak pernah sekalipun memanfaatkan keadaanku. Ia tidak pernah mengajakku membalas Danu. Ia juga tidak pernah menjelek-jelekan siapapun. Yang ia lakukan hanyalah memberiku rasa dihargai. Hal sederhana yang ternyata sudah lama tidak kurasakan. Aku berdiri perlahan. Semua orang memperhatikanku. "Ayah, Ibu," ucapku kepada kedua orang tua Juna. Saya memang baru mengenal Juna dalam waktu yang singkat. Mereka mengangguk sambil mendengarkan. Namun selama beberapa hari ini, saya melihat satu hal yang sangat penting. Aku menoleh kepada Juna. Ia selalu menghormati saya. Juna menundukkan kepala dengan rendah hati. Aku melanjutkan. Kalau memang keluarga Juna masih berkenan menerima saya bersedia melanjutkan niat baik ini. Kalimat itu membuat wajah ibuku langsung berkaca-kaca. Sementara ibu Juna tersenyum penuh syukur. "Alhamdulillah," ucap beliau lirih. Di sudut ruangan, Danu memejamkan mata. Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun dari raut wajahnya, aku tahu bahwa ia baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Citra berdiri di sampingnya. Air matanya terus mengalir. Ia memandangku dengan wajah penuh penyesalan. "Kak, semoga kakak benar-benar bahagia." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih." Tidak ada lagi kemarahan di dalam hatiku. Yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa kepercayaan yang telah rusak memang sulit untuk dipulihkan. Karena kedua keluarga sama-sama sepakat untuk tidak menunda sesuatu yang baik, persiapan akad dilakukan secara sederhana. Tidak ada pesta yang berlebihan. Aku sendiri yang meminta agar semuanya dilaksanakan dengan sederhana dan hikmat. Beberapa hari kemudian, rumah kami kembali dipenuhi keluarga. Namun kali ini suasananya sangat berbeda. Tidak ada rasa cemas. Tidak ada air mata karena pengkhianatan. Yang ada hanyalah doa-doa baik yang mengiringi langkahku. Aku duduk di dalam kamar sambil mengenakan gaun berwarna putih gading yang sederhana. Ibuku membantu merapikan kerudungku. Beliau memandangku melalui cermin. "Kamu cantik sekali." Aku tersenyum. "Berkat doa ibu." Beliau mengusap pipiku dengan lembut. "Maafkan ibu karena tidak menyadari apa yang selama ini terjadi." Aku segera memeluk beliau. "Ibu tidak bersalah." Kami berpelukan cukup lama. Hari itu, aku tidak ingin lagi mengingat luka. Aku ingin membuka lembaran baru. Di ruang depan, akad nikah segera dimulai. Aku tidak berada di sana. Namun dari balik pintu, aku dapat mendengar suara penghulu yang memandu jalannya akad. Suasana begitu tenang. Semua orang menyimak dengan khusyuk.
Lalu terdengar suara Juna mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Sekali tarikan napas. Jus, mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Beberapa detik kemudian, terdengar suara para saksi. Sah. Kalimat sederhana itu membuat air mataku mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Setelah semua badai yang kualami, akhirnya Allah memberiku kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Aku menarik napas panjang. Hari itu, aku resmi menjadi istri Juna. Pria yang sama sekali tidak pernah kuduga akan hadir dalam hidupku. Setelah prosesi selesai, aku berjalan keluar mendampingi suamiku. Juna tersenyum hangat. Terima kasih sudah mempercayaiku. Aku membalas senyumnya. Terima kasih sudah datang di saat hidupku hampir kehilangan arah. Kami kemudian menghampiri para tamu untuk menerima doa dan ucapan selamat. Di antara para tamu, aku melihat dua sosok yang sangat kukenal, Danu dan Citra. Mereka datang dengan wajah yang jauh berbeda dibandingkan beberapa hari lalu. Danu melangkah mendekat lebih dahulu. Selamat, Sabrina. Terima kasih. Ia menatap Juna. Jaga Sabrina baik-baik. Juna mengangguk. Insya Allah. Tidak ada nada menantang. Tidak ada rasa ingin menang. Justru sikap tenang Juna membuat Danu semakin menyadari perbedaan di antara mereka. Kemudian Citra menghampiriku. Matanya kembali berkaca-kaca. Kak. Aku menatapnya lembut. Semoga rumah tanggamu bahagia. Aku mengangguk. Semoga kamu juga menemukan kebahagiaan. Namun, sebelum Citra sempat menjawab, ponselnya tiba-tiba berdering. Ia melihat layar ponselnya. Wajahnya langsung berubah. Ada apa? Tanya Danu. Citra menyerahkan ponselnya dengan tangan gemetar. Danu membaca isi pesan itu. Raut wajahnya seketika pucat. Apa maksudnya ini? Ia membaca ulang pesan tersebut. Ternyata, perusahaan tempat Danu bekerja mengirimkan pemberitahuan bahwa proyek besar yang selama ini menjadi tanggung jawabnya resmi dibatalkan. Bukan hanya itu. Karena kesalahan administrasi yang terjadi beberapa minggu sebelumnya, perusahaan juga memutuskan untuk mengevaluasi kembali posisinya. Danu terduduk lemas. Selama ini ia terlalu sibuk mengurus kehidupan pribadinya hingga mengabaikan tanggung jawab yang menjadi pekerjaannya. Akibatnya mulai terlihat. Citra memegang lengannya. Danu. Namun Danu hanya terdiam. Hari yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru bagi Sabrina justru menjadi hari ketika ia menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Aku memandang mereka sejenak. Tidak ada rasa puas. Tidak ada keinginan untuk menertawakan keadaan mereka. Karena aku percaya, setiap orang akan menuai hasil dari pilihan yang diambilnya. Aku kemudian menoleh kepada Juna. Ia mengulurkan tangannya kepadaku. Mari pulang. Aku menggenggam tangannya sambil tersenyum. Iya, Mas. Aku melangkah meninggalkan tempat itu bersama suamiku. Di belakangku, Danu masih berdiri memandang kepergianku. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa perempuan yang pernah ia sia-siakan kini telah menjadi istri pria lain. Dan penyesalan itu akan menjadi beban yang harus ia hadapi bersama segala konsekuensi dari keputusan yang pernah ia buat. Sudah 2 minggu sejak aku resmi menjadi istri Juna. Perlahan, kehidupanku mulai berubah. Bukan karena kemewahan. Bukan pula karena status baru yang kini kusandang. Perubahan terbesar justru hadir dari hal-hal sederhana yang selama ini tidak pernah kusadari. Setiap pagi, Juna selalu berpamitan sebelum berangkat bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Mas. Ia selalu tersenyum sebelum melangkah keluar rumah. Hal kecil itu membuatku merasa benar-benar dihargai sebagai seorang istri. Ketika siang hari, ia tidak pernah lupa mengirim pesan. Sudah makan? Jangan terlalu lelah. Kalau ada yang dibutuhkan, kabari aku. Pesan-pesan sederhana itu perlahan menyembuhkan luka yang selama ini kusimpan. Aku mulai memahami bahwa perhatian tidak selalu ditunjukkan dengan hadiah mahal atau kata-kata yang berlebihan. Kadang,
Perhatian hadir dalam bentuk kepedulian yang dilakukan setiap hari. Suatu sore, aku membantu Ibu Juna menyiapkan makan malam. Beliau memandangku sambil tersenyum. "Sabrina." "Iya, Bu." "Ibu melihat wajahmu sekarang jauh lebih tenang." Aku tersenyum kecil. Mungkin karena sekarang aku tidak lagi hidup dalam rasa takut. Takut kehilangan. Aku mengangguk. Dulu aku selalu berusaha menjadi orang yang sempurna agar tidak ditinggalkan. Ibu Juna menghentikan pekerjaannya. Beliau menatapku dengan penuh kasih. "Kalau seseorang hanya mencintaimu ketika kamu selalu sempurna, berarti dia belum benar-benar mencintaimu." Kalimat itu membuatku terdiam. Beliau melanjutkan, "Rumah tangga bukan tentang mencari pasangan tanpa kekurangan, tapi tentang saling menjaga ketika kekurangan itu terlihat." Aku mengangguk pelan. Nasihat itu kusimpan baik-baik di dalam hati. Sementara itu, kehidupan Danu dan Citra ternyata tidak berjalan semudah yang mereka bayangkan. Suatu hari, ibuku datang berkunjung ke rumah kami. Beliau tampak ragu untuk memulai pembicaraan. "Sabrina." "Iya, Bu." Ibu sebenarnya tidak ingin membawa masalah lama. Aku menggenggam tangan beliau. "Tidak apa-apa." Beliau menghela napas. "Danu kehilangan pekerjaannya." Aku terdiam. Ternyata, evaluasi dari perusahaan tempat Danu bekerja berakhir dengan keputusan yang berat. Kelalaiannya dalam beberapa proyek membuat perusahaan kehilangan kepercayaan. Kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Bukan hanya itu, rencana pertunangan yang semula ingin dipercepat juga akhirnya ditunda. Bukan karena ada yang menghalangi, melainkan karena kondisi keuangan Danu belum memungkinkan. Citra tetap memilih mendampinginya. Namun, hubungan mereka mulai dipenuhi pertengkaran kecil. Bukan tentang orang ketiga, melainkan tentang tekanan hidup yang datang silih berganti. Aku hanya mendengarkan cerita ibu tanpa memberikan komentar. Juna yang duduk di sampingku juga memilih diam. Setelah ibu pulang, Juna memandangku. "Kamu memikirkan mereka?" Aku menghela napas pelan. Ada sedikit rasa sedih. "Karena Danu." Aku menggeleng. "Bukan." "Lalu?" "Karena Citra tetap adikku." Juna mengangguk. "Aku mengerti. Aku tidak ingin mereka menderita." Juna tersenyum tipis. "Itu menunjukkan hatimu masih baik." Aku memandang suamiku. "Tapi aku juga tidak ingin kembali ke masa lalu." "Dan kamu tidak perlu." Jawaban Juna begitu singkat. Namun, cukup untuk membuatku merasa tenang. Beberapa hari kemudian, aku dan Juna pergi berbelanja kebutuhan rumah. Saat keluar dari sebuah toko, aku melihat dua sosok yang sangat kukenal. Danu dan Citra. Mereka sedang berdiri di depan sebuah kantor. Wajah Danu tampak lelah. Ia mengenakan map berisi beberapa berkas lamaran pekerjaan. Citra berdiri di sampingnya sambil memberikan semangat. Aku menghentikan langkah. Juna ikut memperhatikan. "Kalau kamu ingin menyapa mereka, aku akan menunggu." Aku berpikir beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Kami menghampiri mereka. Danu tampak terkejut. "Sabrina." "Selamat siang." Ia tersenyum tipis. "Selamat siang." Citra juga terlihat canggung. "Halo, Kak." Aku membalas dengan senyum yang tenang. "Apa kabar kalian?" Danu menjawab lebih dahulu. "Sedang berusaha mencari pekerjaan." Aku mengangguk. "Semoga dipermudah." Ia menatapku cukup lama. "Sabrina." "Iya." "Terima kasih." Aku mengernyitkan dahi. "Untuk apa?" "Karena kamu tidak pernah mempermalukan kami setelah semua yang terjadi." Aku tersenyum kecil. Membalas luka dengan kebencian tidak akan membuat hidupku lebih baik. Danu menundukkan kepala. Aku benar-benar menyesal. Aku memandangnya dengan tenang. "Danu." Ia mengangkat wajah. "Aku sudah memaafkanmu." Matanya langsung berkaca-kaca. "Benarkah?" "Iya." "Tapi..."
Aku memotong ucapannya dengan lembut. Memaafkan bukan berarti melupakan. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Kemudian aku menoleh kepada Citra. Tra. Iya, Kak. Jaga hubungan kalian dengan baik. Air mata Citra kembali mengalir. Terima kasih, Kak. Untuk pertama kalinya sejak semua peristiwa itu terjadi, kami berbicara tanpa kemarahan, tanpa saling menyalahkan. Hanya ada penerimaan bahwa hidup memang membawa setiap orang pada jalan yang berbeda. Setelah berpamitan, aku kembali berjalan bersama Juna. Di tengah perjalanan, Juna menggenggam tanganku. Apa yang kamu rasakan sekarang? Aku tersenyum. Ringan. Karena sudah memaafkan. Aku mengangguk. Ternyata memaafkan bukan hadiah untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Juna tersenyum bangga. Aku bersyukur bisa melihatmu sampai di titik ini. Aku membalas senyumnya. Namun, ketika kami hampir sampai di tempat parkir, ponsel Juna tiba-tiba berdering. Ia melihat nama yang muncul di layar. Wajahnya langsung berubah serius. Siapa, Mas? Tanyaku. Juna menatapku beberapa detik sebelum menjawab. Pengacara keluarga. Aku mengernyitkan dahi. Ada apa? Juna menarik napas panjang. Ada satu kenyataan tentang keluargaku yang selama ini belum sempat kuceritakan kepadamu. Aku menatapnya penuh tanda tanya. Kenyataan apa? Juna menggenggam tanganku lebih erat. Kurasa, sudah waktunya kamu mengetahui alasan sebenarnya mengapa aku begitu yakin memilihmu sejak pertama kali kita bertemu. Aku membeku. Selama ini aku mengira sudah mengetahui hampir semua tentang suamiku. Namun ternyata, masih ada rahasia besar yang belum pernah ia ungkapkan kepadaku. Aku masih menatap Juna dengan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya belum kamu ceritakan, Mas? Juna tersenyum tipis. Bukan sesuatu yang buruk. Lalu, ia mengajakku duduk di sebuah bangku taman yang berada tidak jauh dari tempat kami memarkir kendaraan. Angin sore bertiup pelan. Suasananya tenang. Sangat berbeda dengan badai yang pernah mengacaukan hidupku beberapa minggu sebelumnya. Juna mulai bercerita. Sebenarnya keluargaku sudah lama mengenal keluargamu. Aku mengernyitkan dahi. Bagaimana bisa? Ayahku pernah menjadi rekan kerja almarhum ayahmu. Aku langsung terdiam. Nama ayah selalu menghadirkan kerinduan di dalam hatiku. Setelah ayahmu meninggal, kami beberapa kali ingin membantu. Namun, beliau adalah orang yang sangat menjaga harga diri keluarganya. Kami akhirnya memilih membantu secara tidak langsung melalui beberapa teman. Aku memandang Juna. Kenapa aku tidak pernah tahu? Karena memang tidak ada yang ingin diketahui. Ayahku selalu berkata bahwa bantuan yang baik adalah bantuan yang tidak membuat orang lain merasa berutang. Dadaku terasa hangat. Kini aku mulai memahami mengapa keluarga Juna begitu menghargai keluargaku sejak awal. Juna melanjutkan. Beberapa bulan yang lalu, ayah mendengar tentang perjuanganmu membantu biaya kuliah Citra. Aku tersenyum kecil. Itu memang kewajibanku sebagai kakak. Itulah yang membuat ayah kagum. Tapi itu tidak cukup untuk membuatmu melamarku. Juna tertawa pelan. Tentu tidak. Ia menatapku dengan lembut. Aku mulai benar-benar memperhatikanmu ketika tanpa sengaja melihatmu membantu seorang ibu lanjut usia di depan kantor. Aku mencoba mengingat-ingat. Yang membawa banyak belanjaan. Juna mengangguk. Kamu bahkan tidak tahu kalau saat itu aku melihat semuanya. Aku tersenyum malu. Itu hanya hal kecil. Justru dari hal-hal kecil itulah seseorang dikenal. Aku menundukkan kepala. Selama ini aku mengira Juna datang hanya karena iba melihat keadaanku. Ternyata bukan. Ia memilihku karena melihat siapa diriku. Jauh sebelum semua kekacauan dengan Danu terjadi. Hari-hari berlalu dengan tenang. Aku mulai bekerja di perusahaan keluarga Juna. Namun, Juna tidak pernah memperlakukanku secara istimewa. Ia justru berpesan kepada seluruh karyawan. Di kantor, Sabrina adalah rekan kerja. Perlakukan dia sama seperti yang lain.
Aku semakin menghormatinya. Ia tidak pernah mencampurkan urusan rumah tangga dengan pekerjaan. Sedikit demi sedikit, aku belajar banyak tentang tanggung jawab, kejujuran, dan saling menghargai. Rumah tangga kami pun dipenuhi komunikasi yang baik. Jika ada perbedaan pendapat, kami memilih duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Aku akhirnya mengerti. Kebahagiaan bukan berarti tidak pernah memiliki masalah. Kebahagiaan adalah menemukan seseorang yang bersedia menyelesaikan masalah itu bersama. Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan sederhana. Pengirimnya adalah Danu dan Citra. Mereka akhirnya melangsungkan pernikahan setelah keadaan mereka mulai membaik. Aku memandang undangan itu cukup lama. Juna duduk di sampingku. "Kamu ingin datang?" Aku mengangguk. "Iya." "Kalau begitu kita datang." Hari pernikahan mereka pun tiba. Saat kami datang, Danu dan Citra menyambut kami dengan senyum yang tulus. Tidak ada lagi kecanggungan seperti dulu. Danu menjabat tangan Juna. "Terima kasih." Juna tersenyum. "Semoga menjadi keluarga yang sakinah." Kemudian Citra memelukku. "Kak." "Iya." "Terima kasih karena sudah memaafkanku." Aku membalas pelukannya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita masih bisa memperbaiki masa depan. Citra mengangguk sambil menghapus air matanya. Hubungan kami memang tidak langsung kembali seperti dahulu. Namun, setidaknya tidak lagi dipenuhi kebencian. Itu sudah lebih dari cukup. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela mobil. Langit sore terlihat begitu indah. Aku teringat pada diriku beberapa bulan yang lalu. Perempuan yang menangis di tepi jalan setelah melihat pacarnya melamar adiknya sendiri. Saat itu, aku merasa hidupku telah berakhir. Namun ternyata, Allah hanya sedang menutup satu pintu agar aku menemukan pintu lain yang jauh lebih baik. Aku menoleh kepada Juna yang sedang menyetir. "Mas." "Iya." "Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena sudah membuatku percaya lagi bahwa aku pantas dicintai." Juna tersenyum hangat. "Luka masa lalumu bukan alasan bagiku untuk menjauh. Itu justru alasan bagiku untuk menjagamu lebih baik." Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Aku menggenggam tangan Juna. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan sesuatu kepada Danu. Tidak ada lagi keinginan menunjukkan bahwa aku lebih bahagia. Karena kebahagiaan sejati tidak pernah lahir dari kemenangan atas orang lain. Kebahagiaan lahir ketika hati akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Aku menatap jalan yang terbentang di depan. Perjalananku memang dimulai dengan pengkhianatan. Namun, perjalanan itu berakhir dengan pelajaran yang sangat berharga. Aku belajar bahwa orang yang tepat tidak akan membuat kita mempertanyakan harga diri sendiri. Ia akan datang dengan niat baik, menghormati keluarga kita, menjaga kepercayaan, dan menemani kita melewati setiap musim kehidupan. Hari itu, aku bukan lagi Sabrina yang menangisi kepergian Danu. Aku adalah Sabrina, istri Juna, perempuan yang akhirnya menemukan pasangan yang memilih mencintainya dengan tulus, bukan karena keadaan, melainkan karena ketulusan hati. Dan sejak hari itu, aku memahami satu hal. Terkadang, kehilangan seseorang bukanlah akhir dari kebahagiaan. Justru kehilangan itulah yang mengantarkan kita kepada seseorang yang sejak awal telah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi teman hidup yang sesungguhnya. Tamat. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.